Oke teman-teman, langsung aja ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja teman-teman ya. Jadi barusan saya panglaris ya pagi ini nganter anak sekolah ke SMA 1 ya teman-teman ya. Dan saya tuh biasa kalau on beat itu nggak terlalu pagi. Ini udah paling pagi teman-teman, jam setengah 9. Lantas saya mau kemudian bertanya nih kepada anak sekolah ini, Neng, kok berangkat sekolahnya siang banget, saya bilang gitu kan. Iya bang, ini cuma ambil rapot katanya. Oh, berarti bentar lagi mau liburan sekolah dong gitu kan. Iya bang, waduh, kenapa bang katanya gitu. Ya enggak, jadi kalau bagi saya yang seorang gojek atau seorang ojol itu ini kabar tidak gembira gitu kan, kabar sedih gitu. Ya kalau bagi anak sekolah libur itu ya kabar gembira karena kalian akan libur, saya bilang gitu. Lantas ketawalah dia. Oke, jadi poin dari cerita ini adalah kita akan menghadapi liburan anak sekolah ya teman-teman ya. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi liburan anak sekolah ini? Kenapa saya katakan ini? Jelas karena kita akan mengalami kekurangan orderan khususnya di daerah saya ya teman-teman ya. Saya nggak bicara di daerah lain karena saya pernah mengetahuinya bahwa ada beberapa tempat yang memang di daerah lain itu tidak sengaja tidak meng-pick up orderan goretnya gitu, serempak gitu ya. Tapi kalau di daerah saya, apapun orderannya habis dilibas karena memang betul-betul krisis orderannya gembel dan ya itu dia teman-teman. Dan kabar ini barusan saya dapatkan tadi dari anak SMA. Saya tanya, kapan yang liburnya? Berapa lama? Saya bilang gitu kan. Ya setelah bagi raport ini bang, katanya gitu kan. Terus kira-kira sampai kapan liburnya? Ya sekitar pertengahan Mei, Juni, Juli katanya gitu. Wow, sedangkan ini pertengahan Juni sampai pertengahan Juli. Berarti kurang lebih 1 bulan. Dan ini lama teman-teman. Lama sekali. Lantas apa yang perlu kita persiapkan sebagai driver goret sejati gitu ya teman-teman ya, khususnya di daerah saya ini. Aduh kata gua kan gini, berarti ada yang perlu dipersiapkan nih gitu teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama kalau menurut saya itu yang perlu dipersiapkan itu adalah ini saya seketemunya aja ya saya ngomong ya, nggak perlu skrip narasi-narasi yang enak didengar sama teman-teman, yang mudah-mudahan langsung langsung bicara begini langsung teman-teman bisa memahaminya lah mudah-mudahan gitu. Yang pertama itu adalah ketika kita menghadapi ribuan anak sekolah itu adalah jelas karena distribusi order menurun karena anak sekolah ya libur gitu teman-teman ya. Pagi-pagi yang biasa jalanan macet, terowongan macet, terus jalan sana jalan sini di Porboden, jalan satu arah ditutup karena macet berangkat anak sekolah ataupun orang yang bekerja gitu kan, karena pengaruhnya besar anak sekolah nih ya ketika pagi-pagi gitu. Nah ini kemudian ketika libur ini akan berubah gitu karena akan hening, yang biasanya pagi macet di daerah saya ya bicara ya, yang biasanya rame tiba-tiba jalanan hening ketika libur anak sekolah, dan itu membuktikan bahwa orderan pun berkurang, distribusi orderan pun berkurang gitu. Jadi langkah yang pertama yang kita ambil ini kalau menurut saya, satu, khusus driver Gojek, siapkan mental ya teman-teman ya. Kita perlu mempersiapkan mental kita bahwa ya mental diri kita gitu bahwa kita akan menghadapi orderan yang semakin berkurang gitu ya teman-teman ya. Lantas kemudian apa yang berikutnya? Aduh, saya nggak catat ya. Yang berikutnya adalah ya kita harus tetap semangat ya teman-teman ya. Kita harus tetap semangat, tetap ngulik dan tetap melipir gitu teman-teman ya. Karena kita sudah mempersiapkan mental kita bahwa ini akan kita hadapi gitu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang anyep tambah anyep gitu teman-teman ya. Ya ya kita harus lebih ekstra lagi gitu. Terus yang berikutnya apa ya? Yang berikutnya kurangi ngopi ya teman-teman ya, kurangi ngopi. Kenapa kurangi ngopi bang ya? Nggak tahu ya. Kalau ini kan kalau menurut pandangan saya gitu. Karena kalau saya itu kalau kebanyakan ngopi, kalau teman-teman suruh nongkrong itu udah pasti aplikasi di off teman-teman. Kalau saya pribadi ya saya nggak bisa. Kalau lagi nyantai, lagi makan, lagi minum, lagi ngopi, aplikasi tetap on tuh saya nggak bisa teman-teman. Itu mengganggu konsentrasi dan kenikmatan saya ngopi, nggak bisa teman-teman, matikan. Dan setelah teman-teman kumpul itu udah susah banget teman-teman itu mau on lagi, tahu-tahu sore aja itu. Makanya saya katakan kurangi ngopi gitu teman-teman ya. Terus yang berikutnya itu
perbanyak berdoa teman-teman ya. Ikhtiar sudah ya, tadi kan ikhtiar diri, misalkan tetap semangat, persiapkan mental, dan yang berikutnya adalah jangan lupa berdoa gitu teman-teman ya. Jangan lupa berdoa di jalan itu, kita sambil bismillah, bismillah. Saya berangkat kerja, berangkat ngebit, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ya Allah tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolonganmu ya Rob, gitu kan, sambil berusaha nih kita nih ngebit nih, ketika sambil lagi melipir, berkendara pelan-pelan gitu kan, sambil bersolawat, sambil bertasbih bila perlukan dalam hati kita, mulut kita gitu kan, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, ya begitulah teman-teman ya. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Terus yang berikutnya apa teman-teman? Yang berikutnya sama juga teman-teman, perbanyak istighfar gitu teman-teman ya, bahwa ya kita harus menghadapi ini semua gitu, dan menghadapi kenyataan pahit sini semua, bahwa orderan berkurang teman-teman ya. Mudah-mudahan aja, ini kan hanya cuma prediksi saya aja, karena yang saya ketahui itu ketika liburan anak sekolah, khusus di daerah saya, mungkin nggak berpengaruh lah di kota-kota besar lainnya gitu ya. Kalau di daerah saya tuh saya merasa sangat berpengaruh gitu teman-teman ya. Beda aja gitu kalau anak sekolah pada libur itu ya, walaupun cuma anak sekolah doang yang libur, yang kerja tetap kerja kan, nggak libur juga gitu. Itu kan kalau menurut saya dan di daerah saya seperti itu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, untuk persiapan berikutnya itu ya, yang terakhir itu ya kita tetap menjalankan pola on beat ini sesuai dengan cara algoritma itu bekerja gitu teman-teman. Bagaimana Bang mengikuti cara algoritma itu bekerja? Ya panjang itu pembahasannya teman-teman ya, dan ini nggak cukup satu video, dua video ya teman-teman ya. Kita harus sesuai dengan jalur algoritma itu bekerja. Salah satunya pokoknya itu adalah tetap main di satu layanan, hanya itu teman-teman ya. Sortir pun ada caranya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja banyulan saya hari ini, bacotan gua hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya di sini langsung rekam aja tanpa perlu skrip narasi ya, langsung saja saya ketemunya di kepala saya, langsung ngomong, ucap di sini ya teman-teman ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam hadus.